Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita ketemu lagi pada mata pelajaran geografi. Dan kali ini kita akan bahas di kelas 11 ya, pada materi keragaman budaya sebagai identitas nasional. Ya. Anak-anakku yang saya cintai, kita ketahui bahwa keragaman budaya di Indonesia ya, luar biasa khasanahnya. Mulai dari Sabang sampai Merauke, ya, berbagai suku bangsa yang kita temukan. Dan di situ pula kita akan mengetahui bagaimana keberagaman yang ada, ya, ribuan etnis, kemudian juga ribuan suku bangsa yang menempati Indonesia, maka akan menghasilkan berbagai banyak hasil dari kebudayaan. Mulai dari pakaiannya, kemudian perbedaan bahasa, perbedaan alat, ya, perbedaan berbagai jenis macam. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia. Ya. Baiklah, tujuan dari pembelajaran pada hari ini yaitu akan menganalisis tentang konsep budaya itu sendiri, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi faktor geografis penyebab keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis pengaruh geografis terhadap keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Baiklah, yang pertama adalah hakikat dari sebuah kebudayaan. Ya. Persepsi kita, ya, kalau kita melihat gambar, ya, dan di atas ini adalah merupakan gambar rumah gadang. Ya. Kemudian juga ada juga mahkota, ya, mahkota Suntiang yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Ya. Nah, terkait dengan keragaman budaya yang ada di Indonesia, ini menjadi sebuah identitas bangsa dan menjadi penciri khas, ya, yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Itulah kemudian menjadi satu-satunya, ya, pembeda dengan bangsa lain nantinya. Ketika melihat rumah seperti ini, rumah gadang, maka ketika kita berada di luar negeri akan mengetahui ciri khas dari rumah yang ada di Indonesia. Jadi nantinya meskipun rumah gadang ini adalah kebudayaan lokal, nanti menjadi identitas bangsa karena menjadi satu-satunya ikon dari identitas nasional di Indonesia. Hakikat selanjutnya adalah hakikat dari kebudayaan, ya, hakikat dari kebudayaan di mana budaya berasal dari kata budaya atau budidaya akal. Ya. Menurut Kunjoroningrat sendiri, kebudayaan adalah keseluruhan sistem mencakup segala hal, merupakan hasil cipta, karsa dan karya manusia yang dijadikan milik diri manusia dengan cara belajar. Jadi budaya adalah keseluruhan dari hal yang merupakan hasil cipta manusia. Ya. Menurut A.L. Kruber dan juga Kluckhohn, ya, dalam bukunya Cultural Critical Review of Concept and Identification, mengatakan bahwa kebudayaan adalah manifestasi atau penjelmaan kerja jiwa manusia dalam arti seluas-luasnya. Ya. Kemudian, ya, Bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara mendefinisikan kebudayaan berarti buah budi manusia adalah hasil dari perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni zaman dan alam, yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai. Nah, jadi dalam sebuah kebudayaan pengertiannya itu adalah sebuah gagasan
kemudian perilaku manusia, dan kemudian menghasilkan hasil karya manusia. Selanjutnya, dalam unsur-unsur kebudayaan dibagi menjadi 7. Ya, ini unsur-unsur kebudayaan yang dikemukakan oleh Kunjoro Ningrat tadi. Bahwa dalam unsur kebudayaan itu ada sistem religi dan upacara keagamaan. Ya, budaya bisa mencakup dari sebuah sistem religi dan juga unsur dari keagamaan, upacara keagamaan, ya, adat-adat yang ada di sebuah agama tertentu, ya, itu adalah dalam satu komprehensif yang besar. Kemudian yang kedua adalah sistem dan organisasi kemasyarakatan. Nah, ini harus ada dalam sebuah budaya kultur masyarakat setempat. Kemudian yang ketiga adalah sistem pengetahuan. Tentunya sistem pengetahuan ini adalah berkaitan erat dengan bagaimana hasil-hasil karya manusia. Kemudian yang keempat adalah bahasanya. Bahasa dari berbagai macam yang ada kita temukan. Kemudian menghasilkan kesenian, beraneka ragam jenis kesenian. Kemudian yang keenam adalah sistem mata pencarian hidup, itu akan membedakan antara satu daerah dengan daerah yang lain, satu tempat dengan tempat yang lain, satu wilayah dengan wilayah yang lain. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah sistem teknologi dan peradabannya. Nah, ini menjadi penciri khas dalam sebuah budaya lokal. Kemudian dalam hakikat kebudayaan selanjutnya, yakni sebuah faktor-faktor, yang geografis penyebab keberagaman budaya Indonesia. Ada lokasi. Lokasi ini menjadi penentu juga bagaimana bahwa budaya yang ada di Indonesia ini banyak sekali. Ada yang lokasinya di perbukitan, pegunungan, kemudian ada juga budaya yang muncul di daerah pesisir. Kemudian juga ada budaya yang muncul, yang diperoleh atau didapatkan di daerah-daerah yang dataran rendah. Itu akan mempengaruhi hasil budayanya. Kemudian juga jenis iklimnya, jenis iklim, beriklim, ada tropis, subtropis dan lain sebagainya. Kemudian bentuk reliefnya, topografi, kemudian tipe-tipe tanahnya, keberagaman budaya di mana hasil dari jenis-jenis tanah itu juga mempengaruhi pedosfernya. Jenis fauna juga floranya, menghasilkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan dan hewan yang ada, dan itu akan memberikan kekhasan suatu daerah tertentu. Sebut saja adalah karapan sapi yang ada di Madura. Kekhasan sapi yang ada di Madura menjadi sebuah daya tarik yang luar biasa yang bisa dinikmati baik itu oleh masyarakat setempat dan juga turis baik lokal ataupun mancanegara. Kondisi air akan mempengaruhi dari aset dampak dari kebudayaan itu sendiri. Kemudian sumber-sumber mineral, sumber-sumber mineral yang terbenam ada di dalam bumi, perut bumi. Kemudian juga yang terakhir adalah kontak dengan lautannya. Tentunya ini akan menyebabkan keberagaman budaya yang ada di Indonesia sehingga memunculkan berbagai macam jenis budaya yang ada. Selanjutnya, kalau kita lihat suku bangsa yang ada di Indonesia itu tersebar tidak merata di seluruh pulau yang ada di Indonesia. Mulai dari suku Batak, kemudian juga ada suku bangsa Minangkabau.
Kemudian yang kuning itu adalah suku Dayak. Yang hijau ada suku Banjar. Yang warnanya kebiruan, biru laut ya, suku bangsa Gorontalo. Ungu ada suku bangsa Toraja. Kemudian yang abu-abu, yang nomor 7 itu adalah suku bangsa Bugis, ya, 8 suku bangsa Makassar, ya, 9 suku bangsa Ambon, kemudian 10 suku bangsa Flores, ke-11 suku Bojo, ya, kemudian suku Madura, suku Bawean, 14 ada suku Cirebon, dan 15 ada suku Sunda. Ada 15 suku yang tersebar tidak merata di kepulauan Indonesia. Ya, selanjutnya persebaran keragaman budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah keragaman bahasanya. Indonesia termasuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia atau Australia Asia. Yang pertama bahasa Austronesia Barat, yakni Indonesia yang Melayu. Bahasa Hesperonesia atau Indonesia Barat meliputi bahasa Minahasa, Aceh, ada di Gayo, Batak, Minangkabau, Melayu, ya, Melayu Tengah, Lampung, Nias, Mentawai, Jawa, Sunda, Madura, Dayak, Bali, Sasak, kemudian Gorontalo, Toraja, Bugis Makassar, Bima, Manggarai, Sumba, dan juga Sabu. Itu dari Austronesia, ya, Indonesia Melayu. Yang kedua, bahasa-bahasa Indonesia Timur yang meliputi dari bahasa Timor Ambon, kemudian Sula Bacan, Halmahera Selatan, dan Irian Barat. Kemudian bahasa Austronesia Timur atau disebut dengan Polinesia. Yang pertama adalah bahasa-bahasa Melanesia, ya, Melanesia dan pantai timur Irian di Melanesia. Kemudian bahasa Hyonesia, bahasa Polinesia dan Micronesia. Selanjutnya, nah, ini ada juga keragaman agama di Indonesia ini, ya, berbagai macam jenis agama dan juga kepercayaan sebetulnya, ya. Nah, agama yang ada di Indonesia tentunya ada Islam, kemudian ada Kristen Protestan, ya, ada Kristen Katolik, ada Hindu, Buddha, dan ada Konghucu, ya. Setidaknya sekarang ini ada 6 agama terbesar yang ada di Indonesia, ya. Selain kemudian juga ada kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Tetapi inilah kemudian kita ketahui bahwa memang Indonesia, ya, tersusun dari keberagaman, berbagai macam agama yang ada. Tentunya dengan banyaknya agama ini juga tingkat toleransinya besar sekali. Dari nenek moyang kita, yaitu sudah memberikan keteladanan dan juga sejarah panjangnya, ya, mempunyai toleransi yang luar biasa, sehingga, ya, Indonesia bisa merebut kemerdekaan di tahun 1945, ya, 17 Desember. Selanjutnya adalah berkaitan dengan keragaman seni dan budayanya, ya. Persebaran keragaman budaya Indonesia ini luar biasa banyak sekali, ya. Indonesia memiliki seni dan budaya yang beragam, baik seni sastranya, kemudian seni tari, seni musik, seni drama, seni rupa, dan sebagainya. Nah, inilah anak-anakku menjadi tanggung jawab yang besar di pundak kalian, ya, seni yang ada di Indonesia ini, ya, untuk kemudian dilestarikan dan juga, ya, menjadi identitas baik lokal ataupun nasional bangsa Indonesia. Karena kalau kita ketahui, ya, belakangan ini ada beberapa seni yang diklaim oleh negara lain, sebut saja Reok Ponorogo, ya, itu disebut akan diklaim oleh negara tetangga kita. Maka ini kalau kita tidak lestarikan, tidak kemudian kita berupaya untuk menjaga dan juga merawat
dari seni budaya ini, ya nanti tidak akan ada lagi dari ya seni ini kita temukan di Indonesia, karena tidak ada lagi ya kaum muda milenial ya yang melestarikan seni ini. Maka kemudian berbagai upaya dilakukan di dalam menjaga kelestarian kesenian yang ada di Indonesia. Baik itu ada sebuah event-event yang sifatnya itu kolosal ya, secara nasional ya. Kemudian juga event-event yang secara tiap tahun adanya peringatan hari 17 Agustus kemerdekaan Republik Indonesia ya, sering dipertunjukkan. Nah, ini untuk merawat dari seni yang ada agar apa? Supaya tidak musnah di Indonesia ini, dan supaya bahwa ini adalah warisan dari nenek moyang kita yang sungguh luar biasa, mengagumkan banyak hal yang kita dapatkan. Kemudian selanjutnya adalah dari komponen pembentuk kebudayaan ya. Ada beberapa komponen pembentuk kebudayaan. Yang pertama ada unsur peralatan dan perlengkapan hidupnya ya. Kita ketahui berapa banyak jenis peralatan yang ada di Indonesia ya. Ada keris di Jawa ya. Nanti akan membedakan keris yang ada di Kalimantan, di suku Banjar ya. Keris yang ada di Sulawesi ya. Ada ada celurit ya. Kemudian ada berbagai macam peralatan yang menjadi penciri khas satu suku bangsa dengan suku bangsa yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah unsur mata pencarian atau sistem ekonomi ya. Dari proses perdagangannya ya, itu akan berbeda antara satu suku bangsa dengan suku bangsa yang lain. Yang ketiga adalah unsur sistem kemasyarakatan ya. Sudah barang tentu bahwa suku bangsa satu dengan suku bangsa yang lain itu ada mempunyai nilai-nilai ya, norma-norma ya, yang sudah melekat pada suku itu sendiri-sendiri. Yang kelima ada unsur keseniannya ya, sendera tari, kemudian juga pertunjukan-pertunjukan ya. Kemudian yang keenam unsur ilmu pengetahuan dan teknologinya ya, ada unsur ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kemudian yang ketujuh unsur agama dan kepercayaan, dan yang kedelapan adalah unsur kebudayaan secara universal. Selanjutnya adalah pembentukan budaya nasional ya. Konsep kebudayaan nasional adalah karya warga negara Indonesia, termasuk karya zaman dahulu di berbagai wilayah tanah air. Kebudayaan nasional merupakan hasil karya warga negara Indonesia yang tema pikiran ya, dan wujudnya mengandung ciri-ciri khas Indonesia ya. Dan kebudayaan nasional merupakan hasil karya warga negara Indonesia dan umumnya dirasakan memiliki nilai tinggi sehingga memiliki banggaan orang Indonesia ya. Ada wayang ya, ada juga ketoprak ya, ada juga lenong dan lain sebagainya, khas tanah lokal yang kemudian menjadi budaya nasional. Selanjutnya, nah ini yang saya katakan tadi, budaya lokal. Budaya yang dimiliki oleh daerah atau suku bangsa dengan sifat yang khas, diturunkan dari generasi ke generasi pada daerah tertentu. Contohnya ada bahasa daerah yang berbeda, sistem kekerabatan yang berbeda, dan lain-lain. Sedangkan budaya nasional adalah budaya yang diangkat dan diakui menjadi identitas nasional. Unsur pembentuknya adalah utama dari budaya nasional tadi adalah budaya lokalnya itu sendiri. Ya, dari budaya-budaya lokal daerah yang kemudian diangkat menjadi budaya nasional sebagai identitas bangsa Indonesia. Selanjutnya, dari bentuk seni budaya Indonesia sebagai potensi pariwisata, maka pariwisata budaya ini akan memanfaatkan kebudayaan sebagai potensi dasar paling dominan. Ada kesenian tradisional, diangkat dari kesenian tradisionalnya, kemudian bahasa tradisional ya.
lagu tradisional, ya, ada tarian tradisional, ya. Ada juga permainan olahraga tradisional, ya, makanan tradisional, misalnya ini ada rendang dari Sumatera. Dan itu menjadi identitas. Kalau ke luar negeri, ya, ada hidangan rendang, nah itu berarti berasal dari Indonesia. Kemudian alat musik tradisional, ada angklung yang sudah mendunia, ya. Nah, kemudian pakaian tradisional, batik sudah menjadi, ya, warisan budaya internasional dunia. UNESCO menetapkan hari batik internasional. Senjata tradisional, ada keris, ya. Rumah adat, ya, di Padang tadi ada gadang, di Jawa ada joglo dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah pelestarian dan pemanfaatan produk kebudayaan Indonesia di bidang ekonomi kreatif dan pariwisata. Ya, di ekonomi kreatif ini pembangunan ekonomi berkelanjutan. Tentunya berbagai banyak aneka ragam kebudayaan tadi, ya, pastilah akan menjadi sebuah, ya, modal ekonomi yang luar biasa, dan itu akan dinikmati oleh masyarakat Indonesia, akan mengangkat derajat harkat, ya, masyarakat Indonesia. Kreatif dan berdaya saing, ya, tentu ini yang diinginkan, diharapkan, ya, tidak hanya kekhasan motif yang sangat istimewa, tetapi nantinya bisa berdaya saing global, memanfaatkan sumber daya terbaru dan terbarukan, yang mungkin terbatas awalnya, tetapi itu bisa diolah, dikelola, ya, dan berkesinambungan. Juga menitik beratkan pada industri yang berbasis yang pertama tadi, lapangan usaha budaya kreatif, mampu menghasilkan lapangan usaha yang sebesar-besarnya, yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Lapangan usaha yang kreatif dan hak kekayaan intelektual seperti hak cipta ini dilindungi, ya. Kemudian selanjutnya adalah pelestarian dan pemanfaatan produk kebudayaan Indonesia di bidang ekonomi kreatif dan pariwisata. Nah, cara melestarikan budaya lokal ini dengan terjun langsung, ya, dengan terjun langsung, yakni dengan adanya, ya, pagelaran-pagelaran, misalnya pencak silat, ya, itu menjadi budaya yang turun temurun dan patut dilestarikan. Kemudian juga membuat pusat informasi kebudayaan, dibuatlah kemudian pusat-pusat informasi, dan kemudian sekarang dipasarkan melalui media-media sosial dan bisa trending, ya. Selanjutnya wisata budaya yang kita ketahui Karapan Safi. Pengembangan wisata budaya akan mencangkup di bidang pembangunan wisata sejarahnya dan religi, bisa juga bidang pengembangan wisata tradisi dan seni budaya. Ya, misalnya pagelaran wayang kulit, ya, kemudian juga pagelaran ketoprak, ya. Kemudian bidang pengembangan wisata kuliner dan spa, ya, bisa dikembangkan pada masakan, ciri khas daerah-daerah diangkat, ya. Kemudian selanjutnya adalah bidang pengembangan wisata pedesaan dan perkotaan. Selanjutnya adalah pengaruh globalisasi ini terhadap kebudayaan Indonesia. Jadi globalisasi menurut Silo Sumarjan adalah proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia. Nah, ciri-ciri dari globalisasi ini meningkatnya masalah bersama. Jadi akan ada, ya, semacam asimilasi, pencampuran dari budaya yang berasal dari luar, baik itu tidak hanya luar daerah, luar negeri bahkan, itu tidak ada sekat-sekat lagi masuk ke dalam suatu negara, ya. Dan akan menimbulkan permasalahan-permasalahan tentunya, karena, ya, akan bersifat, ya, pro dan kontra. Kemudian peningkatan interaksi kultural melalui media massa, tentu, ya, dengan global media-media massa nanti tidak terbendung lagi, ya. Maka, ya, di Indonesia nantinya produk-produknya bisa ke luar negeri. Begitupun banjir produk-produk luar negeri ke Indonesia. Akan ada saling ketergantungan pasar di berbagai negara. Nanti akan menjadi
orang itu bisa ketergantungan pada produk-produk ya, branding tertentu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah perubahan dalam ruang dan waktunya. Dengan globalisasi ini ya pasti akan ada tadi perubahan dalam ruang dan waktu ya. Perubahan ini perubahan yang sangat masif dan juga bisa juga yang destruktif, yang sangat cepat sekali. Nah, ini yang terjadi pada era-era zaman pada sekarang ini. Oke, selanjutnya adalah pengaruh globalisasi terhadap kebudayaan Indonesia, dampak ketidaksiapan menerima globalisasi, kesenjangan budaya yang terjadi ya. Kemudian yang tidak kita harapkan adalah geger budaya ya, cultural shock ya, artinya ada budaya-budaya asing dari mancanegara masuk ke dalam luar negeri yang ternyata bertentangan dengan budaya luhur adiluhung yang ada di Indonesia. Nah, ini yang tidak kita harapkan ya. Kemudian ya itulah adalah terakhir ya, sudah selesai apa yang kemudian kita diskusikan, kita sharekan pada hari ini. Jadi mudah-mudahan budaya adiluhung yang ada di Indonesia ini tetap ada ya, tetap lestari, dan kita sebagai generasi muda bisa menjaga, melestarikan agar tidak sampai diklaim oleh negara lain menjadi budaya khasanah negara itu. Nah, itulah menjadi miris, menjadi kita sangat terenyuh kalau ya budaya yang sudah mengakar pada nenek moyang kita ya, kemudian diakui oleh bangsa negara lain ya, tentunya kita tidak setuju itu. Maka ketidaksetujuan kita kita rawat, kita jaga, kita uri-uri ya, budaya identitas bangsa ini dengan berpegangan ya dengan agama dan kaidah dan juga prinsip kita beragama. Tentunya budaya ini tidak akan melunturkan cara kita beragama, supaya ya tadi selaras antara kehidupan beragama dan berkebudayaan di Indonesia. Ya, maka norma-norma yang ada di masyarakat ya, kemudian juga perilaku ya, kepribadian adiluhung ini kita jaga, kita rawat bersama dan kita gunakan sebagai identitas bangsa. Saya kira itu anak-anak pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan kita bisa menjaga, merawat dan melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.